Ah, pelan-pelan, Ra. Bisikku dengan napas tercekat. Tubuhku sudah menggeliat merasakan kenikmatan di antara lipatan spray yang baru saja kuganti pagi tadi. Tapi kini basah kembali karena hal yang sama seperti dulu. Kenangan dan pelanggaran yang begitu candu. Nafasnya yang tak beraturan terdengar di telingaku. Aroma tubuhnya masih sama. Tatapan matanya masih menusuk. Membuatku meleleh hanya dengan lirikan. Aku mencengkeram bahunya. Keras, gemetar, antara menolak dan menikmati. Tapi saat dia menyebut namaku dengan nada lembut yang dulu selalu membuatku basah, aku kalah lagi. Kamu gak pernah berubah, Aurel. Kamu masih yang paling nikmat. Aku menggigit bibirku sendiri, berusaha membungkam desah yang hendak keluar, tapi tubuhku sudah bicara lebih dulu. Menggeliat, meremas, melilit. Dan seperti dulu, aku kembali lupa bahwa aku sudah bukan miliknya. Aku istri orang. Tapi saat bersamanya, aku hanyalah wanita yang lapar akan rasa. Dan di rumah ini, saat suamiku sedang pergi, mantanku kembali mengajariku caranya menggeliat penuh kenikmatan. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Aurel. Usiaku 32 tahun. Ibu rumah tangga yang sangat sibuk. Dari luar, hidupku tampak nyaris sempurna. Aku tinggal di perumahan pinggiran kota yang tenang, rumah klasik, dapur bersih, taman kecil, dengan penuh tanaman hias di depan rumahku. Suamiku, Fajar, manajer proyek yang cukup sibuk, tampan, mapan, dan tak pernah main tangan. Kami sudah menikah 2 tahun. Tak ada konflik besar. Tak ada teriakan. Hanya kadang terlalu banyak diam. Fajar sering dinas luar kota. Bisa 3 hari, bisa seminggu. Kadang 2 minggu. Katanya, demi masa depan kita, sayang, dan aku percaya. Aku tak pernah protes. Tapi aku juga tak pernah benar-benar siap menghadapi kesunyian saat ia pergi. Ranjang kami besar, tapi dingin. Obrolan kami pendek, tapi cukup sopan. Cinta kami baik-baik saja, seperti rel kereta tua. Stabil, tapi tanpa kejutan. Aku menghabiskan hari-hari dengan rutinitas. Menyiram bunga, memasak, kadang video call dengan ibu. Sesekali arisan, tapi lebih sering sendirian. Tapi semua berubah sejak hari itu. Saat jari-jariku tak sengaja membuka pesan lama di aplikasi yang tak pernah kugunakan lagi. Satu nama muncul di layar. Namanya Raka. Nama yang pernah kupikir telah hilang dalam sejarah hidupku. Tapi ternyata tidak. Ia kembali. Dan masih tahu cara membakar hatiku dan tubuhku ini. Hari itu Fajar berangkat dinas lagi. Kali ini ke Semarang. 7 hari. Aku sudah biasa ditinggal. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena malam sebelumnya kami bahkan tidak bercinta. Ia terlalu lelah, dan aku terlalu gengsi untuk meminta. Kami tidur membelakangi. Masing-masing tenggelam dalam layar ponsel. Setelah Fajar pergi, aku duduk di meja makan, mengaduk susu yang mulai dingin, sendirian. Tak ada suara kecuali jam dinding dan dengungan Aceh yang terasa lebih menusuk dibanding biasanya. Aku menyalakan TV sekadar membuat suasana ramai, tapi hatiku tetap hampa. Dan seperti didorong oleh naluri yang tak ku mengerti, aku membuka aplikasi lama yang sudah hampir 2 tahun tak kusentuh. Telegram. Pesan terakhir dari Raka masih ada di sana. Maaf, aku gak sempat pamit waktu itu. Tapi aku selalu mikir soal kamu. Entah kenapa aku membalas. Tanganku bergerak lebih cepat dari akalku. Lama ya? Lama tak tahu kabar kamu. 5 menit, 10 menit. Lalu muncul tanda typing. Dan seperti jantungku baru hidup lagi. Wah, dibales juga chatku. Dan aku masih penasaran sama kamu. Jari-jariku bergetar. Raka, satu-satunya laki-laki yang dulu membuatku berani melanggar batas. Bukan karena paksaan, tapi karena kenikmatan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Kami pacaran 4 tahun. Putus karena dia pindah kota,
lalu hilang tanpa kabar. Aku patah, lalu bertemu Fajar, laki-laki baik yang menyembuhkan, tapi tak pernah benar-benar menggantikannya. Kami pun mulai mengobrol, lama, panjang, penuh nostalgia tentang masa kuliah, tentang makanan favorit, lalu tentang hal-hal yang seharusnya tak kami bicarakan lagi. Masih ingat enggak? Malam hujan waktu kita hampir ketahuan di kos-kosan itu? Masih. Dan aku masih ingat suara kamu malam itu. Aku menutup mata, menelan ludah. Dan yang lebih mengagetkan, aku senyum-senyum sendiri. 3 hari kemudian, Raka mengajakku bertemu. Ngopi yuk, sebentar aja. Aku cuma pengen lihat kamu baik-baik. Aku mengetik nggak bisa, tapi tak kunjung menekan tombol kirim. Dan akhirnya, aku hanya membalas. Mau ngopi di mana? Sorenya, aku datang dengan ragu. Mengenakan blaus putih longgar dan celana kain cokelat. Cukup sopan untuk sekadar ngopi. Cukup cantik untuk dilihat. Jantungku berdetak tidak karuan sejak keluar rumah. Apakah ini pengkhianatan? Ataukah cuma nostalgia yang belum selesai? Raka menungguku di sudut kafe kecil yang tak jauh dari rumah. Duduk santai seperti dulu. Dengan jaket jeansnya yang lusuh, namun selalu berhasil membuatku teringat malam-malam penuh peluh. Saat mataku bertemu dengannya, aku langsung tahu, aku belum selesai dengan Raka. Senyumnya masih sama, tatapannya masih menusuk, dan yang lebih parah, hatiku masih bergetar. Meski aku kini istri orang, masih cantik aja kamu, katanya sambil menarik kursi untukku. Aku tertawa, menahan grogi. Kamu juga nggak berubah, Raka. Obrolan kami mengalir begitu saja, terlalu akrab, seolah 2 tahun menikah, dan semua luka lama tak pernah ada. Sampai akhirnya, Raka menatapku agak lebih dalam, suaranya mengecil. Kamu bahagia sama suamimu, Aurel? Aku tercekat, lidahku keluh, ingin berbohong, tapi aku tahu, itu tak akan berhasil di depan Raka. Ia selalu tahu caraku menghindar. Aku menunduk, menjawabnya. Aku tenang. Tenang? Ia tertawa, miris. Itu kata yang sama kamu pakai dulu waktu hampir ninggalin aku, inget gak? Kamu bilang, aku pengen hidup yang tenang. Tapi sekarang, kamu balik ngobrol sama aku. Jadi sebenarnya, kamu cari tenang atau cari hidup sih? Ucapannya seperti tamparan, tapi juga pelukan, hangat dan sekaligus menyakitkan. Saat pertemuan itu berakhir, kami berpelukan sebentar. Pelukan yang seharusnya sopan, tapi terlalu lama. Terlalu hangat, dan terlalu menggoda. Aku pulang dengan dada sesak, kupandangi rumahku, dan untuk pertama kalinya, aku tak ingin masuk, karena di dalam rumah itu ada sepi yang tak bisa kuajak bicara. Sementara di luar sana, ada masa lalu yang kembali membangkitkan hidupku yang selama ini hampa. 3 hari setelah pertemuan itu, pikiranku masih tak tenang. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Menyapu lantai rumah, menonton acara masak di TV, tapi semuanya hambar. Bahkan makanan yang ku buat tak terasa apa-apa. Yang terbayang cuma wajah Raka, dan kalimat terakhirnya di kafe itu, kamu cari tenang atau cari hidup? Sore itu, Raka mengirim pesan. Aku lewat dekat rumahmu, boleh mampir sebentar nggak? Nggak lama kok janji. Awalnya ku ketik, nggak usah. Tapi pesanku mengendap di layar, tak terkirim. Lalu kutekan, 10 menit aja Raka. Raka datang dengan motor lamanya. Helmnya masih bau bensin, dan mataharinya masih sama. Tajam, nakal, dan membuatku lemah. Kami duduk di ruang tamu. Jarak kami cukup sopan, tapi ketegangan terasa di tubuhku. Aku mencoba mengalihkan topik, membahas hal-hal yang wajar. Tapi Raka tak tertarik mengobrol basa-basi. Boleh aku lihat kamarmu, Aurel? Jantungku melonjak. Ngapain, Raka? Tanyaku. Ia tersenyum. Cuma nostalgia, gak bakal ngapa-ngapain kok. Aku ragu. Tapi akhirnya, aku berdiri dan berjalan ke arah kamar. Ia mengikutiku dalam diam. Begitu pintu kamar tertutup, suasana pun berubah. Ia berdiri dekat jendela, memandangi ranjangku. Tempat yang biasanya aku tiduri sendirian saat Fajar pergi.
Tempat yang sekarang terasa terlalu kosong dan terlalu bersih dari sentuhan cinta. Dulu kita pernah ngelakuin ini di kamar kos yang jauh lebih sempit, tapi kenapa sekarang kamar kamu seluas ini justru kelihatan sepi banget, Rel? Aku menoleh, ingin membantah, tapi mulutku tak mampu berkata apa-apa. Tiba-tiba ia mendekat, jarak kami hanya sejengkal. Aku cuma pengen tahu, kamu masih bisa ngerasain degup ini nggak? Dan sebelum aku tak bisa berkata, aku jawab tidak. Dan sontak bibirnya sudah menyentuh bibirku. Ciuman pelan, dalam, tapi membakar diriku. Lidah kami saling mengenal satu sama lain seperti tak pernah ada jeda 12 tahun. Tanganku bergetar, napasku tercekat. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku tak bisa menjauh. Justru sebaliknya. Aku membalas, aku melepas, aku menggenggam jaketnya erat-erat. Seakan ingin merobek semua kendali yang pernah kami lakukan dulu. Dan di saat itu, aku tahu garis batas telah kulanggar. Dan tak ada cara untuk kembali menjadi Aurel yang sama. Kami tak sampai melakukan lebih malam itu. Tapi ciuman itu cukup membuatku tidak bisa tidur semalaman. Dan yang lebih buruk, aku ingin mengulanginya dan lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah tirai kamar. Tapi aku masih terbaring, menatap langit-langit dengan dada sesak. Ciuman kemarin belum juga hilang dari bibirku. Bekasnya terasa seperti luka kecil yang perih, tapi justru membuatku hidup kembali. Aku memandangi ponsel. Tak ada pesan dari Fajar. Seperti biasa, ia tenggelam dalam kerjaannya saat dinas. Sementara di bawah namanya tertulis satu notifikasi baru dari Raka. Kalau kamu nyesel, aku gak akan ganggu lagi. Tapi kalau kamu juga ngerasa yang sama, aku bakal datang malam ini, Aurel. Tanganku gemetar. Aku tak membalas, tapi aku juga tak menghapus pesannya. Hari itu terasa panjang. Setiap menit seperti menarik-narik kesadaranku untuk jatuh lebih dalam. Dan saat jam menunjukkan pukul 7 malam, jantungku berdetak semakin keras. Aku menutup semua gorden. Tubuhku basah oleh keringat, padahal AC menyala. Lalu, bel rumah berbunyi. Sekali, tapi cukup untuk membuat kakiku lemas. Aku membuka pintu. Dan di sana, Raka berdiri. Tanpa senyum, tanpa basa-basi. Mata kami bertemu, dan dunia terasa berhenti. Aku tak tahu siapa yang memeluk lebih dulu. Tapi tahu-tahu, kami sudah di kamar. Raka menjatuhkan jaketnya, dan tangannya langsung meraih wajahku. Aku masih tahu bagian mana yang bikin kamu menggeliat pertama kali, bisiknya. Dan ia benar. Setiap sentuhannya, setiap gerakannya, seperti peta lama yang masih kuhafal. Tapi sudah lama tak kukunjungi. Tubuhku menyerah bahkan sebelum pikiranku selesai menimbang. Desahku keluar pelan. Jemariku menggenggam spray. Raka menyebut namaku di antara napasnya yang panas. Aku tahu ini salah. Tapi aku tak bisa menolaknya. Bukan karena lemah, tapi karena tubuhku sudah terlanjur rindu rasa yang tak pernah kutemukan lagi di tempat lain. Beberapa menit setelah semuanya reda, kami berdua terbaring diam. Raka menatapku dengan pandangan aneh, campuran puas, sayang, dan kehilangan. Aku gak maksa kamu tinggal sama aku, Rel. Tapi jangan bohong soal satu hal. Kamu juga butuh ini, kan? Aku tak bisa menjawab. Air mataku menetes diam-diam. Bukan karena menyesal, tapi karena tahu. Aku akan melakukannya lagi. Sejak malam itu, dunia seperti berubah warna. Aku bangun dengan sisa hangat di tubuhku. Bukan dari suamiku, tapi dari seseorang yang tak lagi punya hak atas tubuhku. Tapi nyatanya, aku justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Fajar masih dinas. Kami hanya bertukar pesan formal seperti biasa. Kamu udah makan, sayang? Udah, hati-hati di jalan ya. Lalu senyap lagi, dingin, hambar. Dan saat malam datang, aku mulai menunggu. Bukan pesan dari suamiku, tapi dari Raka. Hari itu hujan deras, rumah sepi. Lalu notifikasi masuk. Kamu sendirian lagi ya? Aku tidak membalas langsung, tapi aku bangkit dari sofa, berjalan ke kamar, dan membuka gorden. Raka sudah berdiri di balik pagar, basah, dengan tatapan yang kutahu
akan membawaku ke dosa yang sama. Dan malam itu, kami mengulang segalanya. Pelukan yang terburu-buru, ciuman yang tak sempat diarahkan, napas yang tumpang tindih, saling memburu, desah yang kutahan keras-keras agar tak menggema keluar jendela. Itu bukan yang terakhir. Setiap fajar pergi, Raka datang. Kami seperti pecandu yang tahu apa yang kami lakukan salah, tapi tak bisa berhenti. Aku mulai mencuri waktu, menyemprotkan parfum di bantal sebelum Fajar pulang, mencuci spray 2 kali seminggu. Aku menjadi aktris di rumahku sendiri. Istri yang tersenyum saat menyambut suami, padahal tubuhnya baru saja disentuh pria lain beberapa hari sebelumnya. Tapi parahnya, aku tidak merasa bersalah. Yang ada justru candu. Dan dalam diam, aku menyadari satu hal mengerikan. Aku lebih menikmati pelukan mantap pacarku Raka daripada pelukan suamiku Fajar. Sampai suatu malam, Fajar menelepon. Kayaknya minggu depan aku batal dinas. Bos suruh aku kerja remote dari rumah. Aku kaget. Napasku langsung tersendat. Karena yang terlintas di kepalaku hanya satu. Bagaimana aku bisa berhenti? Kalau tubuhku sudah terlanjur ketagihan, suamiku Fajar benar. Minggu itu ia benar-benar tak kemana-mana. Ia bekerja di rumah, memakai laptop dan headset, duduk seharian di ruang kerja yang terletak persis di samping kamar. Dan sejak hari pertama ia di rumah, aku mulai gelisah, bukan karena bersalah, tapi karena ketagihan yang tak tersalurkan. Aku merasa seperti tahanan di rumahku sendiri kali ini. Pagi hari aku masih bisa bersikap biasa, menyiapkan sarapan, membereskan tempat tidur, memijat pundaknya di sela-sela rapat online. Tapi malam hari, saat aku berbaring di sebelahnya, tubuhku justru merengek karena ingin disentuh seseorang yang lain. Dan saat Fajar memelukku, aku malah merasa asing. "Kok kamu dingin, sayang?" tanyanya. Aku hanya tersenyum. "Aku capek aja, Mas." Padahal yang sebenarnya capek adalah jiwaku yang pura-pura kuat. 3 hari berlalu tanpa kabar dari Raka. Mungkin ia tahu Fajar di rumah. Atau mungkin ia sedang menunggu aku yang menghubungi lebih dulu. Dan itu membuatku makin gelisah. Aku memandangi cermin malam itu. Melihat wajahku yang seharusnya bersinar karena dipeluk suami setiap malam. Tapi justru tampak hampar. Mata ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Tubuh ini menahan terlalu banyak rindu yang tidak seharusnya ada. Keesokan malamnya, setelah Fajar tertidur, aku keluar diam-diam ke dapur. Pura-pura ingin minum. Tapi sebenarnya, aku membuka ponsel. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku mengetik pesan itu lebih dulu. "Kamu masih ingat caranya bikin aku menggeliat, kan Raka? Butuh waktu 2 menit sampai ada balasan. Aku udah hafal sampai ke napasmu yang paling terakhir, Aurel." Aku menutup ponsel. Nafasku berat. Di dalam kamar, suamiku tidur pulas. Di dalam diriku, ada dosa yang menjerit ingin dilepaskan. Besoknya, Fajar harus ke kantor karena ada meeting mendadak. Ia pamit terburu-buru, mencium keningku. Dan saat pintu tertutup, aku hanya berdiri terpaku. Aku tahu aku tak seharusnya melakukan ini, tapi tubuhku sudah bergerak lebih dulu. Mengetik, mengajak, membuka pintu. Dan kali ini, saat Raka datang, aku tak lagi menahan apapun. Tapi setelah semuanya reda, Raka tak langsung pulang. Ia duduk di pinggir ranjang, menatapku lama. "Rel, sampai kapan kita begini? Aku gak mau kamu terus jadi pelarian." Aku menatapnya. Tubuhku masih basah oleh sisa pertemuan kami. Tapi dadaku mulai terasa berat. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah itu benar-benar menamparku dari dalam. Aku juga gak tahu, Ra. Aku takut kehilangan rasa ini. Tapi aku juga takut kehilangan rumahku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis dalam pelukan yang salah. Sejak malam itu, aku mulai menghindar dari Raka. Bukan karena rasa itu hilang, justru karena rasa itu terlalu kuat. Dan aku mulai takut pada diriku sendiri. Setiap malam aku tidur di samping Fajar, aku berpura-pura lelah. Tapi kenyataannya, aku sedang menahan luka yang tidak bisa aku obati dengan pelukan suamiku. Dan setiap kali aku melihat mata Fajar yang tulus,
Aku ingin memohon maaf, tapi juga ingin berlari. Raka beberapa kali mengirim pesan, tapi aku tak membalas. Sampai akhirnya, sore itu, ia mengirim satu pesan pendek, singkat, tapi memukul. Aku tahu kamu bukan milikku, tapi kamu juga bukan milik utuh laki-laki itu. Aku menahan napas. Air mataku jatuh sebelum aku sempat mengetik balasan. Karena benar, aku sedang berdiri di dua dunia, dan semuanya menyesakan. 3 hari kemudian, saat Fajar kembali harus pergi keluar kota, aku pikir aku akan merasa lega. Tapi yang kurasa justru sebaliknya. Ada rasa hampa yang aneh. Karena meski tubuhku ingin berlari ke pelukan Raka, hatiku justru ingin menyelamatkan sisa rumah tangga yang hampir roboh karena kebodohanku sendiri. Namun takdir memang tak bisa ditunda. Hari itu, Raka muncul di depan rumah tanpa aba-aba. Aku hampir tak mengenal wajahnya. Lebih kurus, lebih sayu. Aku cuma mau pamit, Aurel, katanya. Pamit? Pamit mau kemana? Tanyaku. Aku dapat kerjaan di luar kota. Mungkin lama. Dan aku gak mau kamu terus hidup dalam kebohongan yang kamu cipta sendiri. Aku pun menjawab, jadi kamu nyerah? Ia tersenyum pahit. Bukan nyerah, tapi ini aku yang akhirnya sadar. Kamu yang gak butuh aku. Kamu cuma butuh ruang untuk mengisi kekosonganmu sendiri kan? Dan di saat itu, aku tahu, Raka benar. Aku selama ini bukan memperjuangkan cinta, tapi menambal kehampaan dengan tubuh yang salah. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku memeluk bantal, membasahi spray, bukan karena ditinggal, tapi karena aku sendiri tak tahu siapa diriku sebenarnya. Istri, pengkhianat, kekasih gelap, atau hanya wanita yang haus dimengerti. Lalu di antara tangis itu, aku menulis pesan, bukan untuk Raka, tapi untuk Fajar. Mas, kalau suatu hari aku jujur soal hal paling buruk yang pernah aku lakukan, kamu masih akan lihat aku sebagai istrimu. Tak ada balasan. Tapi hanya dengan mengirimkan pertanyaan itu, aku merasa untuk pertama kalinya, aku memilih jujur pada diriku sendiri. Tak ada balasan dari Fajar malam itu. Hanya tanda centang 2. Biru. Tapi hening. Dan itu cukup untuk membuat dadaku sesak semalaman. Pagi harinya, rumah terasa asing. Aku memasak sarapan seperti biasa. Tapi tak satu pun yang masuk ke mulut. Kepalaku penuh bayangan Fajar. Apakah ia marah? Atau justru tahu? Setiap langkahku di rumah seperti berjalan di ladang ranjau. Setiap detik terasa seperti detik terakhir sebagai istri. Lalu ponselku bergetar. Pesan dari Fajar. Besok aku pulang, kita bicara. Hanya itu, tapi cukup membuat tanganku gemetar. Hari itu aku duduk lama di kamar, memandangi wajahku di cermin. Mataku bengkak, pipiku pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar muak dengan bayangan sendiri. Apa aku masih pantas dipanggil istri? Aku membuka ponsel, mencari satu nama yang masih belum kublok, Raka. Tanganku bergetar saat mengetik. Terima kasih sudah membuatku sadar. Aku tak ingin jadi wanita yang hidup dari desah tapi mati dalam nurani. Pesan itu kukirim. Lalu dengan tangan gemetar, aku menghapus semua riwayat kami. Foto, chat, nomor, semuanya. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Bertahan, memperbaiki, atau hancur sendiri. Malam itu, aku menyiapkan kamar, mengganti spray, menyemprot pengharum ruangan. Bukan karena ingin menyambut Fajar seperti dulu, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir, entah pada pernikahan kami, atau pada keputusanku untuk benar-benar berubah. Aku tahu tak ada jaminan Fajar akan memaafkan. Tapi malam itu, aku bersiap untuk jujur. Bukan karena aku ingin menyelamatkan diriku dari dosa, tapi karena aku tak mau hidup dengan kebohongan lagi. Dan sebelum tidur, aku berdoa dengan air mata, dengan harapan kecil yang masih tertinggal di ujung hatiku. Tuhan, aku tahu aku sudah menghancurkan sesuatu yang suci, tapi beri aku satu kesempatan, berbenah dan memperbaiki lagi. Fajar pulang sore itu. Langkahnya seperti biasa, tenang, tak tergesa. Tapi dari cara ia menatapku, aku tahu, ia tahu segalanya. Atau setidaknya, ia mencium ada yang salah.
Aku menjemputnya di depan pintu. Kami hanya saling pandang sebentar. Tak ada pelukan, tak ada senyum manis seperti biasanya. Kita makan dulu, baru bicara, katanya. Aku hanya mengangguk. Tanganku dingin saat menyendok nasi. Nafasku sesak setiap kali ia menatapku tanpa suara. Setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu. Lampu redup. Hujan turun di luar jendela, seperti mengiringi waktu yang akan membelah segalanya. Fajar menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku nggak akan tanya apa-apa, tapi kamu boleh cerita apa aja malam ini. Dan jujurlah, bukan karena kamu takut kehilangan aku, tapi karena kamu ingin menyelamatkan dirimu sendiri." Aku tercekat, mataku panas, dan tanpa kusadari semua runtuh. Aku sempat kembali ke masa lalu, Mas. Aku tahu itu salah. Tapi aku tersesat, bukan karena kamu kurang, tapi karena aku kosong, dan aku isi kekosongan itu dengan kebodohan. Aku minta maaf, Mas. Air mata mengalir begitu saja. Aku sudah siap jika setelah ini ia pergi, membanting pintu, atau mengucap satu kalimat yang bisa mematikan seluruh hidupku. Tapi Fajar hanya diam, lama. Lalu ia berdiri. Aku menunduk, bersiap menerima apapun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia meraih tanganku, membawaku ke kamar. Kami duduk di tepi ranjang, tempat yang dulu dingin, beku. Tapi malam itu ada kehangatan aneh yang hadir. Aku bukan laki-laki sempurna, Rel. Tapi aku tahu setiap orang bisa tersesat. Dan yang lebih penting dari kesalahan adalah keberanian untuk pulang. Ia menyentuh pipiku dengan lembut. Matanya masih basah, tapi tak ada kemarahan di sana. Hanya luka dan niat untuk sembuh bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, kami menyatu sebagai suami istri bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Tak ada desahan penuh hasrat seperti bersama Raka, tapi ada pelukan yang lebih dalam. Ada tangis di antara ciuman. Ada pengampunan dalam setiap gerak tubuh kami. Dan setelah semuanya reda, Fajar memelukku dari belakang. Mengecup pundakku, lalu berbisik, "Kalau kamu mau mulai dari awal, aku juga mau belajar jadi kepala keluarga yang benar-benar hidup buat kamu." Malam itu, aku menangis dalam pelukan yang benar. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa selamat. 3 minggu sudah berlalu sejak malam itu. Aku dan Fajar tak langsung kembali seperti dulu. Kami tidak berpura-pura bahagia, tidak juga menutup-nutupi luka yang sempat menganga. Tapi kami sepakat untuk membalutnya bersama-sama. Kami mulai dengan hal-hal kecil, sarapan di meja yang sama. Berbagi cerita sebelum tidur, tertawa pelan saat menonton acara lama yang dulu kami sukai. Dan, ya, kadang aku masih menangis diam-diam, menyesali semua yang pernah kulakukan. Tapi Fajar tak lagi membahas masa lalu. Ia hanya memintaku satu hal. Kalau kamu mulai merasa kosong lagi, bilang, jangan cari isinya di tempat lain, cari di aku. Dan itu membuatku sadar, selama ini mungkin aku memang tak pernah benar-benar bicara. Aku hanya diam, menunggu dimengerti, sambil menyimpan semua luka di balik senyum palsu. Kini aku membuka semua itu. Aku bercerita tentang kesepianku, tentang rasa gagal menjadi istri, tentang malam-malam dingin yang membuatku kehilangan arah. Fajar mendengarkan, kadang menahan napas, kadang menatap langit-langit untuk tidak menangis. Tapi ia tidak pergi, ia tetap di sana. Dan itu membuatku semakin yakin, aku ingin memperjuangkan rumah ini, bukan hanya menempatinya. Raka? Sudah lama tak ku dengar kabarnya. Nomornya sudah lama ku hapus. Tapi sesekali bayangannya muncul, bukan sebagai godaan, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh dan berhasil bangkit. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku memilih untuk tidak tinggal di dalam lumpur selamanya. Hari ini, aku berdiri di depan cermin. Kulitku masih sama, mataku masih menyimpan sisa tangis, tapi ada sesuatu yang baru, ketenangan. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku tahu, aku sudah memulai kembali. Dengan langkah yang benar, pagi ini berbeda. Fajar mencium keningku sebelum berangkat kerja.
Bukan sekadar rutinitas, tapi benar-benar hangat, penuh makna. Tangannya menggenggam tanganku lama, sebelum akhirnya melepas dengan senyuman. Sampai ketemu sore nanti, istriku. Aku hanya mengangguk, lalu menutup pintu pelan-pelan, lalu berdiri diam di ambang, menatap ruang tamu yang kini terasa lebih hidup. Sudah hampir 2 bulan sejak aku memilih untuk jujur, bukan hanya pada Fajar, tapi juga pada diriku sendiri. Dan sejak itu, perlahan segalanya berubah. Kami tak lagi membiarkan kesibukan membungkam percakapan. Kami mulai menyentuh tanpa perlu alasan. Kami saling menyentuh bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Beberapa kali Fajar mengajakku keluar rumah hanya untuk jalan-jalan, makan es krim di taman, atau sekadar duduk di mobil, mendengarkan lagu lama. Kami belajar jatuh cinta lagi. Bukan seperti waktu pacaran, tapi seperti 2 orang dewasa yang pernah jatuh. Dan kini memilih berdiri bersama. Dan aku tak lagi menyimpan jejak masa lalu. Aku tak lagi membiarkan tubuhku dikendalikan rasa sepi. Aku tak sempurna, tapi kini aku berani bicara. Kalau aku sedih, aku bilang. Kalau aku rindu, aku peluk. Dan kalau aku mulai merasa kosong, aku memeluk Fajar lebih erat, bukan mencari pelarian. Siang itu, aku menyiapkan makan siang kesukaannya. Aku mengenakan daster sederhana, tapi kutata rambutku seperti awal pernikahan dulu. Dan saat Fajar pulang, ia menatapku lama. Kamu tahu tak enggak? Kamu cantik banget hari ini. Aku tertawa. Masa cuman hari ini? Ia memelukku, erat, hangat. Dan dalam pelukan itu aku tahu. Aku telah pulang sepenuhnya. Masa lalu akan selalu ada, tapi aku tidak hidup di sana. Aku hidup di rumah ini, di tempat di mana aku jatuh. Dan akhirnya belajar berdiri, bersama dia, suamiku. Lelaki yang tak hanya memaafkan, tapi mengajarkanku mencintai dengan benar.